Assalamualaikum, Sugeng Rawu, selamat datang di kedai ketan punel. Kedai yang menghadirkan aneka topping dari ketan ya. Apa saja dihadirkan dengan bahan utama ketan serta minuman-minuman tradisional yang menyehatkan. Saya Rini Kusuma, Baku Ketan Punel, kembali menantikan kehadiran Bapak Ibu pembeli kedai ketan punel semua. Monggo silakan singgah sejenak ke kedai ketan punel yang buka setiap hari jam 1 siang sampai setengah 10 malam. Dan wah, ini beruntung sekali karena hari ini kedai ketan punel kedatangan pembeli yang istimewa. Padahal sibuk banget, meskipun weekend, meskipun hari Sabtu, tapi kepadatan jadwal beliau luar biasa. Tapi tetap sempat loh untuk menikmati ketan punel. Ada Ketua DPRD Kota Surabaya, Pak Adi Sutarwiono, yang nama bekennya panggilan akrabnya Pak Awi. Selamat sore Pak Awi. Selamat sore. Terima kasih. Aduh, ini padahal repot, tapi kok ya masih sempat ya singgah ke kedai ketan punel. Kami bersyukur banget, terima kasih banget. Tadi di kontak Mas Wahyu dan kebetulan pas lagi sela sudah ya, padahal habis ini ada acara lagi. Ya. Ya Allah, terima kasih banyak. Kalau gitu, monggo daripada nanti masuk angin. Ya. Ini ngunjuknya wedang uwu, karena wedang uwu itu bisa ini bikin imun meningkat Pak Awi. Iya. Isinya rempah-rempah. Ada serai, ada jahe, ada kayu secang. Wah, terima kasih. Baru pertama ke kedai ketan punel atau gimana? Saya dulu pernah kesini beberapa kali. Beberapa kali ya? Ya, tapi saya sampaikan kalau kualitas ketannya baik. Terima kasih. Sangat bagus. Terima kasih. Kemudian bubuknya enak. Wah, itu buatan saya loh Pak Awi. Iya. Ya. Buat sendiri. Terima kasih. Favoritnya ketan punel bubuk kedelai aja? Ya. Durian juga? Kemudian ketan uwu ini jadi favorit saya. Oh iya. Wedang uwu ini kita juga meracik sendiri. Meskipun wedang uwu kan khas dari Imogiri, dari daerah Jawa Tengah, tapi kita juga meracik sendiri sesuai cita rasa pembeli kedai ketan punel gitu. Matur nuwun sangat kalau berkenan. Ya. Mudah-mudahan cocok terus. Amin. Amin ya. Pak Awi memang ini padahal hari Sabtu, tapi kok masih sibuk? Sibuknya apa biasa? Sibuk apa? Saya tadi ada pertemuan dengan forum LPMK di Brigjen, kemudian kembali ke kantor, ada pengambilan gambar untuk kepentingan pemerintah Kota Surabaya. Kemudian agak sore saya kesini. Oh gitu. Di kontak Mas Wahyu. Seringnya itu berhubungan dengan masyarakat gitu? Iya, iya. Oke. Nah, tapi kalau libur hari apa? Libur biasanya tidak hari tapi jam. Kok gitu? Gimana itu bedanya, Pak? Kalau libur sehari bisa mematikan handphone dan sebagainya, nggak bisa. Nggak bisa. Emang siapa yang paling sering menghubungi handphonenya Pak Awi di situ? Partai saya, PDI Perjuangan, masyarakat sekitar, masyarakat kebanyakan. Oh gitu? Ya. Nggak dibatasin memang. Jangan dong kalau sudah selesai jam kerja, saya ada di rumah, ya udah handphone dimatikan gitu. Nggak gitu? Rasanya nggak bisa. Karena sejak awal saya belajar dari politisi, saya open 1x24 jam. Handphone nggak saya matikan. Gitu itu apa ya Pak? Kalau saya pas tidur tidak terbaca, dibaca baru bisa harinya. Kebanyakan apa yang masuk ke handphonenya? Panggilan mendadak, ataukah keluhan, ataukah apa lagi ya? Ya namanya anggota DPRD harus siap menerima keluhan masyarakat soal sekolah, soal pekerjaan. Ya. Itu masa langsung ke handphone ketua DPRD? Langsung. Saya juga kalau ketemu dengan masyarakat dengan lagi reses, saya sampaikan nomor telepon saya. Langsung nomor telepon ya? Ya. Bukan media sosialnya? Pak Awi nggak ada medsos? Saya Aduh. Saya nggak ada medsos. Pak Awi, ketua DPRD Kota Surabaya nggak punya medsos loh ya. Jadi kalau ada medsos yang namanya Pak Awi berarti bukan Pak Awi. Iya. Kenapa? Padahal pejabat publik kan sekarang itu sudah hampir dipastikan harus punya media sosial buat interaksi dua arah. Pelan-pelan ya saya belajar. Buat interaksi dua arah dengan masyarakat gitu Pak Awi. Atau ada trauma gitu? Kok trauma sih? Enggak. Ada pengalaman buruk dengan medsos ya Pak? Enggak ya. Monggo sambil dinikmati Pak Awi. Silakan santai saja. Jadi nggak ada medsos, tapi kalau ada kepentingan atau ada keperluan langsung dengan Ketua DPRD Kota Surabaya,
jangan segan-segan telepon beliau. Tapi apa ya, keluarga nggak keberatan Pak Awi setiap saat harus standby on call istilahnya. Keluarga sudah sejak awal, sejak tahun 2007 menyesuaikan diri. Jadi sudah dimintai komitmen ya? Komitmen, tapi sama-sama belajar. Ketika anak saya masih kecil, ketika istri saya masih baru pertama kali mengenal suaminya yang aktif di dunia politik, dia kemudian mulai belajar juga. Pak Awi di DPRD Surabaya 2 periode ya? Saya bergantian antar waktu tahun 2012. 2,5 tahun. Saya kemudian tahun 2014 terpilih lagi, 2019 terpilih lagi. Waduh, itu luar biasa ya, karena kepercayaan yang terus-menerus didapatkan gitu. Tapi ada juga lah yang istilahnya politisi senior, tapi kok nggak bisa kepilih lagi ya? Kalau Pak Awi mau istilah dalam tanda kutip ngasih saran, emang apa yang kurang dari politisi seangkatan Pak Awi dulu yang itu ternyata nggak kepilih lagi sekarang, nggak dapat kepercayaan? Saya merumuskan politisi sekarang, anggota DPRD yang sekarang harus open kepada masyarakat setiap saat, mau didatangi pagi hari, siang hari, malam hari, atau bahkan menjelang malam, itu harus siap. Ya open, dia harus menyediakan dirinya sebagai pelayan masyarakat. Itu sungguh-sungguh pelayan masyarakat dalam arti sebenarnya yang kapanpun masyarakat butuh ya udah harus mau ditelepon atau apa. Tapi masa nggak ada privasinya? Membolehkan masyarakat datang ke rumah? Enggak kan? Datang ke rumah? Datang ke rumah juga? Iya, ke rumput sana. Wah, seperti itu. Ada nggak? Pagi sebelum saya bangun sudah ditunggu. Ditunggu siapa? Ada masyarakat, misalkan yang minta bantuan, dan itu biasa di PD Perjuangan. Hampir rata-rata pengurus kami, anggota DPRD kami, open juga. Iya, kami memang diajarkan begitu. Makanya mungkin nggak bisa gemuk. Ini keturunan. Bukan masalah banyak pikiran. Bukan. Sejak saya lahir ya kurus begini. Saya makan berapapun gitu, nggak bisa gemuk. Oh gitu? Iya. Tapi kan dulu Pak Awi juga wartawan jempolan ya? Iya. Wartawan jempolan. Apakah makin kurus sekarang atau memang makin gemuk? Makin gemuk? Makin gemuk. Saya waktu liputan di Taman Bungkul ini tahun 97 saya kurus sekali. Oh gitu. Ya. Itu karena belum sejahtera kali ya Pak Awi? Pasti di bawah apa ya? Di bawah 55 ya. Di bawah 55 bobotnya pada saat kilo. Wah. Sekarang 61 lah. Seperti itu ya. Tapi masalah beban-beban kerja gitu makin hari makin berat atau ya udah dianggap saja sudah biasa. Ya. Semakin hari semakin berat. Kemudian kami mencoba bangun sistem, kami distribusikan ke berbagai pekerja yang ada di DPRD, yang ada di PD Perjuangan. Tapi lah yang urusan partai ya masuk urusan partai, yang urusan kedewanan, legislatif ya urusan legislatif. Tapi apa iya Pak Awi selalu harmonis gitu dengan seluruh pihak-pihak terkait gitu misalnya? Juga, namanya politik kalau terjadi konsleting, perbedaan pendapat itu wajar. Wajar ya? Iya. Tinggal mengelolanya deh. Gitu Jangan ya? sampai kemudian terjadi konflik yang memuncah-muncah gitu. Jangan sampai dibawa ke hati gitu Iya. Pak ya? Apa yang bisa? Kadang-kadang ada pengalaman saya menyelesaikan masalah itu. Kalau waktunya belum bisa diselesaikan, ya ditunda dulu. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Waktu itu kemudian akan bisa mengurai. Masing-masing pihak akan menyadari mana yang rasional, mana yang emosional. Oke, jadi kasih kesempatan waktu untuk jadi jangan membantu memaksa untuk mengurai. hari ini harus kita selesaikan. Contohnya permasalahan apa Pak Awi yang waktulah yang menjadi solusi? Ya banyak, misalkan tentang kebijakan di waktu saya menjadi anggota dewan. Kalau nggak bisa diselesaikan sekarang, nanti dibahas lagi minggu depan.
beda langsung beda suasana, Ya, beda suasana. lebih cair mungkin Iya. gitu ya, lebih dingin. Iya, karena Surabaya ini sebagai ibu kota provinsi Jatim, kota kedua terbesar di Indonesia dan dinamikanya kan juga luar biasa, Iya. baik politik maupun ekonomi maupun sosial budaya. Surabaya ini benar-benar tidak bisa dianggap enteng gitu ya. Dan saya menyadari kalau semakin sini berbagai banyak perbedaan pendapat, berbagai perbedaan latar belakang itu semakin memperkaya kita. Gitu. Bukan makin nyerimpeti. Enggak. Nggak nyerimpeti ya. Jadi ya nggak apa-apa sih, beda-beda. Yang penting bisa diselesaikan gitu ya. Kalau gitu, monggo Pak Awi, saya nggak mau ganggu sih. Jadi monggo kalau sambil menikmati. Apa yang membuat Pak Awi nggak bisa tidur kalau gitu? Nggak bisa tidur ya. Terlalu banyak minum kopi kali. Untungnya sekarang nggak minum kopi, minumnya wedang ungu. Iya. Coba minum kopinya kedekatan punel, bisa nggak tidur 2 malam tuh. Katanya terlalu bikin terjaga, strong. Iya. Bukan masalah pikiran-pikiran atau apa? Enggak, Kak. Kalau saya pengen tidur ya langsung pulas aja. Langsung bolos aja ya. Oh gitu. Padahal tipenya kalau dilihat dari raut wajah kayaknya pemikir gitu loh. Oh. Kayaknya pemikir yang kemudian, aduh, saya nggak bisa tidur nih karena ini belum selesai. Ini ada crash dengan pihak lain nih gitu enggak ya? Enggak. Harus kita juga punya manajemen mental kalau kemudian ya jangan terlalu diporsir. Yang kena badan. Yang kena badan. Ya. Memang pernah punya pengalaman nggak enak terkait kesehatan? Ya pernah. Hmm? Dan telat makan misalkan karena terlalu asik menangani sesuatu, kemudian lama kelamaan jadi kebiasaan, lantas lambungnya kena. Penataan manajemen mental, istilahnya manajemen waktu dan pikiran itu Pak Awi dapatkan setelah sekian lama atau mulai Saya belajar dari pengalaman. dari pengalaman? Dari pengalaman. Saya belajar juga dari mentor saya Pak Momon Deha dan Pak Saleh Ismail Badar, dari berbagai pihak orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung dia mengajarkan bagaimana mengurus sesuatu. Yang tidak perlu dibuat konflik, jangan dibuat konflik. Oh gitu, nggak usah drama. Ya, nggak usah drama. Karena energi manusia itu terbatas. Terbatas, bukan tidak terbatas, terbatas. Oke, kalau gitu Pak Awi biasanya mulai istirahat jam berapa? Nyampe rumah jam berapa Pak? Saya rata-rata tidur di atas jam 12. Waduh, dini hari. Terus Saya jam setengah 21, jam 1. mulai ngantor pagi. Mulai ngantor saya bangun jam 6, kemudian jam 8 saya 8 jam 9 saya Mulai ke DPRD. Wah, terus pagi kalau sebenarnya pengen ya bisa sehari bersama Pak Awi gitu ya. Ngapain aja sih sebenarnya? Kalau di kantor ya udah di kantor terus sampai sore sampai pulang atau memang ada agenda setiap hari yang harus keluar, Pak? Kalau tergantung, kalau misalkan satu hari padat rapat-rapat harus ketemu, saya temui tamu-tamu di kantor. Tapi kalau hari pas longgar saya temui teman di luar dan sebagainya. Seperti ini. Iya. Katanya di politik itu kan susah nih cari teman dekat, cari sahabat, cari teman sejati susah. Bener kah begitu Pak Awi? Atau Pak Awi punya sahabat nggak Pak Awi? Banyak. Sebetulnya saya harus berteman dengan banyak orang dan rasanya membuat mereka nyaman dan saya pun juga nyaman. Karena dengan demikian saya mendapatkan kenyamanan itu. Oh gitu. Punya sahabat sih ya, meskipun politisi ya, nggak yang sahabatnya adalah kepentingan gitu, enggak ya? Ya, ada juga yang seperti itu. Oh juga. Asalkan disadari, oh ya, lakuannya masih seperti itu ya. Dan Tapi rencana-rencana ke depan setelah jadi, biasanya kan orang lihatnya itu setelah jadi ketua DPRD pasti nanti inginnya mencapai yang lebih lagi, kan gitu-gitu biasanya ya Pak Awi ya? saya mengalir saja Bu ini. Jadi nanti ditugaskan apa di partai, ditugaskan untuk terus atau lanjut atau berhenti ya, kita lihat nanti. Sesuai tugas Sekarang dari yang partai. penting yang ditugaskan pada saya, yang ada di depan mata saya kerjakan sebaik-baiknya. Seperti itu ya. Tapi kabarnya Pak Awi ini
kesayangan gitu ya, kesayangannya partai gitu, kesayangan Bu Mega gitu infonya. Enggak. Saya kebetulan jadi kasih aja. Gitu ya. Iya, kalau kita lihat politisi itu memang banyak kan, kapan hari itu juga ada pembeli ketan punul di sini juga yang Pak Herman Rifai gitu, ada yang lain-lain juga banyak. Jadi ketika diajak berbincang gitu aneka rupa begitu. Iya. Pengalamannya gitu ya, bahwa dulu teman saya banyak, sekarang nggak punya teman. Sekarang kok menjauh semua ya. Tapi apa ya kira-kira nggak enaknya yang dirasakan sampai sekarang, Pak? Selain waktu lah. Setiap pendapat kalau orang mula-mula akan melihat dari bajunya. Jadi substansi pendapat itu akan mula-mula dilihat dari baju apa yang dikenakan. Gitu. Tidak enaknya politisi begitu. Jadi orang benar objektif itu masih dianggap ada kepentingan yang disembunyikan. Jadi Pak Awi juga dianggap gitu. Iya. Dan saya belajar. Saya harus belajar untuk meyakinkan itu dan membuktikan bahwa apa yang saya katakan itu yang benar. Jadi tidak lagi apapun yang disampaikan itu secara personal, pendapat pribadi secara personal, tapi tidak lagi begitu ya. Selalu dikaitkan dengan partai apa? Selalu kepentingan apa? Kepentingan apa? Kepentingan apa? Itu kan sulit banget, nggak mudah ya, untuk meyakinkan itu. Ya, kemudian orang akan belajar dari tipologi kalau kepentingan politik akan begini. Ya kita harus menunjukkan bahwa rute jalannya tidak begitu. Wah, itu pasti banyak terjalnya ya kayaknya, karena orang ya, seni. Oh. Seni dari untuk meyakinkan orang, seni untuk membuat sesuatu yang ide itu semula di awang-awang dan menjadi kenyataan. Itu semuanya apakah dipelajari secara otodidak atau emang ada patronnya gitu Pak Abi? Atau saya ada mentor dulu. Ada mentor? Iya. Tapi saya banyak belajar dari pengalaman. Kalau mau di Universitas kehidupan ini memberikan banyak pelajaran. Gitu ya. Iya, semua orang mengatakan begitu dan itu benar adanya ya. Di saat wabah ini sangat-sangat jelas. Iya. Kita sebagai mahasiswa Universitas Kehidupan. Ya, bagaimana bangkit dan bagaimana bertahan ya Pak Awi ya. Aduh, berarti kalau gitu untuk politisi-politisi muda sekarang coba Pak Awi lihat ya, banyak sekali kepala daerah yang masih sangat muda ya Pak. Ada yang sampai belum nikah ya. Masih ganteng, masih kinyis-kinyis ya Allah. Jadi banyak sekali yang muda. Nah, kalau Pak Awi boleh kayak punya pendapat, apakah sebetulnya ideal gitu Pak istilahnya di tangan-tangan anak muda, politisi muda? Era sekarang nampaknya juga semakin memberikan ruang. Masyarakat semakin terbuka pada kepemimpinan anak-anak muda. Dan saya misalkan di Surabaya bahkan sudah sejak pasca reformasi itu, ketika Mus Bambang dia jadi wali kota Surabaya itu masih di bawah usia 50 tahun. Oh ya. Bu Risma juga. Kalau sekarang itu udah dianggap tidak muda Pak, bahkan ada yang kepala 3, kepala 2 loh. Kemudian Mas Adi Cahyadi yang sekarang ini sangat muda sekali. Iya, sangat muda. 43 tahun. Iya. Artinya masyarakat sejak awal di Surabaya ini memberikan kepercayaan kepada anak muda. Ini yang dan mereka bisa membuktikan. Masyarakat ternyata Kualitas leadershipnya mereka. Iya. Panggung besar loh ini ya, karena masyarakat memilih mereka ternyata. Nah, kalau kayak gitu Pak Awi tidak merasa wah ancaman nih, saya nggak muda lagi nih jangan-jangan. Merasa nggak muda lagi nggak sih Pak? Atau saya tetap muda lah, forever young? Saya masih muda, 17 tahun. 17 tahun. Masih muda guys, masih muda ya Bapak Ibu ya, jadi masih bisa untuk mengimbangi para anak-anak muda. Kalau tentang pengalaman ya pasti asam garamnya pasti porsinya lebih besar Pak Awi. Tapi ternyata kemauan masyarakat dari waktu ke waktu, kemauan dari konstituen itu kan juga agak-agak nggak bisa ditebak. Kalau akhir-akhir ini kan ternyata sangat berubah. Yang muda-muda lah, yang
jadi pemimpin era saat ini begitu. Apa kira-kira yang disiapkan Pak Awi sebagai politisi GAEK? Saya meyakini satu hal, bahwa setiap pemimpin itu ada masanya. Oh iya. Setiap masa ada pemimpinnya. Jadi alasannya juga kita sudah dinyatakan berhenti. Itu kan nanti ada tanda-tandanya. Misalkan waktu pemilihan kita hanya dapat sekian suara yang tidak mungkin terangkat lagi gitu. Orang menurut saya sudah harus sadar diri. Alamiah berarti Iya. kan? Itu alamiah, bukan lagi rekayasa, Iya. bukan lagi memaksakan diri, tapi udah alamiah aja. Bahwa yang tidak diinginkan ya tidak dapat Iya. kursi, tidak dapat panggung. Ketimbang ngoyo dengan berbagai risiko yang lebih berat. Siapkah para politisi yang sudah lama malang melintang ketika masa itu datang, ketika masa tidak diinginkan gitu loh Pak Awi? Ya. Siapkah gitu istilahnya? Ada nggak kayak terkaget-kaget menghadapinya? Pasti akan belajar dari situasi. Tapi pada dasarnya setiap orang ingin terus berkarya sampai kemudian ajal menjemput. Ya meskipun nggak di nggak di DPRD politik, atau seperti Mas iya. Wahyu ini, Bu Rini buat kedai Ketang Tunnel gitu ya. Itu kan satu karya itu. Karyanya ketat biar makin Yang membuat kuno. semua orang, banyak orang kemudian merasa gembira, merasa nyaman. Alhamdulillah, terima Di tengah kasih. kota lagi. Di seberang Taman Bungkul. Ya, sebenarnya taman. Terima kasih loh Pak Awi atas dukungan dan apresiasinya, karena ya kadang-kadang itu kepepet itu penting Pak, ilmu kepepet itu. Oh iya. Ada manusia. Perlu dipepet-pepet gitu loh Dipepet-pepet gitu. supaya keluar karya. Karena kalau nggak dipepet juga dia akan menunda proses belajarnya. Gitu ya. Pak Awi sering nggak ketemu momen-momen kepepet? Oh, banyak. Banyak ya? Tapi ya juga pasti ada, sejauh ini ada jalan keluarnya. Tapi memang dari awal passionnya itu apa sudah di politik Pak? Atau memang ini jangan-jangan pertama dipaksa dulu? Kalau saya renungkan passion saya itu adalah ketemu dengan banyak orang. Oh, itu kan nggak harus di politik Tidak harus sebenarnya. di politik. Makanya saya waktu saya SMA saya jurusan ilmu sosial, kemudian saya kuliah jurusan ilmu politik, kemudian saya kerja, saya dapat pekerjaan sebagai wartawan, Iya. kemudian saya politik, saya ketemu dengan banyak orang. Jadi connecting people. Kalau merek sebuah handphone itu kan connecting people. Connecting wheel selalu terhubung, nggak pernah kehilangan sinyal. Gitu ternyata. Oh, padahal passionnya seperti itu. Iya, jadi mungkin ya ada orang yang tidak, kecerdasannya itu tidak pada musik, tidak pada angkat, tidak. Mungkin kecerdasannya pada pergaulan. Pergaulan, iya, pinter untuk bisa ngeblend Iya. kemana aja gitu ya Pak Awi ya. Tapi punya hobi nggak Pak Awi? Nulis Nulis. Iya. Sepedaan nggak? Gowes kan lagi musim gowes. belum. belum tertarik menggowes Belum ya. Oh gitu. Nulis, baca. Nulis aja serius banget sih Pak Awi. Ya, Itu hobi yang serius, hari-harinya serius, kerjanya serius. Oh, kalau yang tidak serius ya nongkrong. nongkrong. Itu ya. Nongkrongnya sama siapa? Sama keluarga atau sama Sama teman-teman juga. teman lagi? Iya. Teman politik? Enggak. Oh, enggak ya. Nongkrongnya sekarang beda dengan nongkrongnya nanti, beda dengan kemarin gitu. Oh gitu, beda-beda orang yang diajak nongkrong. Jadi istilahnya diplomasi pernongkrongan, Pak. Politik pernongkrongan, Iya. memecahkan permasalahan lewat nongkrong. Kadang-kadang ya lewat itulah, karena inspirasi, sharing. Oke. Atau ada hal baru yang ada teman lama nggak pernah ketemu, minta ketemu. Oke. Jadi memang sih kalau ketemu Pak Awi nggak ada lain yang diobrolin selain politik. Karena Pak Awi ini udah identik politik banget. Karena pengalamannya secara otomatis kan pasti yang ingin disampaikan pasti terkait dengan apa yang dijalani hari-hari. Baik kalau gitu Pak Awi, saya sudah terlalu lama ini ganggu ketanya sampai ketanya dingin Oke. sih, jangan-jangan. Ya. Ya Allah. Terima kasih banyak. Selamat menikmati, monggo bisa nambah lagi Pak Awi. Oh iya, saya udah 2 piring loh. 2 piring, iya ini porsi yang kedua. Wah, terima kasih banyak. Baiklah, pemilik kedai Ketan Tunnel semua, itu tadi obrolan singkat dengan Pak Adi Sutarbiono atau Pak Awi panggilan akrabnya, beliau ketua DPRD Kota Surabaya. Dari apa? Dari PDI Perjuangan ya, karena bajunya merah udah jelas. Baik, terima
Terima kasih banyak. Monggo silakan. Selamat untuk datang ke kedai ketan punel. Selamat datang Sugeng Raus. Selalu kita nantikan kehadiran Bapak Ibu semua. Saya Rini Kusuma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.